respon yang diambil juga sama tim Liquid. Ini dia back to basic lagi nih. Arlot sama Kimi. Kalau misalkan nanti ada pick ke arah Fredrin, ini basic banget buat TLID. Mereka bakal bermain dengan hyper carry tapi di mid lane. Yap, dan ini Sunshin berarti ya kalau emang back to basic. Sunshin buat Albert. Atau mau one-one lagi buat Erlan. Masih kebuka loh, ini sekarang one-one udah mulai tergeser dari prioritas band. Mumpung lepas nih. Iya, boleh buat mandiri juga kan untuk one-one itu sendiri. Masih ada Chusin kebetulan, kalau emang mau dipakai lagi sama Rondel. Karena tadi juga benar-benar safe banget untuk Chusinnya Rondel. Dan Boleh ada sih, escape boleh tools sih, ya. boleh banget, boleh banget. Aku Ini merasa Sunshin. Kalea, oh masih belum kelihatan ya berarti ya. Kayak yang tadi aku bilang, Papulun juga setuju, Aul juga setuju. Kalau misalkan di 2 game ini ya, kita benar-benar udah ngeliat kalau seandainya 2 mid laner ini lagi perform loh. Ya, tapi seperti apa yang diduga-duga juga sama Prof KB, Iya. ada Fredrin. Ya, mereka bakal main hyper carry Kimi berarti. Mereka akan membiarkan mid lanernya ini yang akan memberikan damage sebanyak mungkin. Nah, itu juga sebenarnya pernah dibawain sama tim Liquid. Itu Di saat dia. semuanya menarget ke arah Yeskiel, ternyata yang jadi shadow damagernya Aran. Aran. Itu loh. Arannya yang ngomong-ngomong belakang jadinya. Tiba-tiba final slash kanan kiri. Ambil nyanyi tuh, diobok-obok airnya. Wah. Oh iya benar, karena kan airnya expanding river. Oh iya. Iya. Tuh. Oke deh. Gak bisa diselamatin lagi. Chusin ya Ben, nice banget pastinya untuk membuat dari Roundel nggak bisa memanfaatkan power Kate-nya juga dengan Chusin. Tapi banyak ya, kalau bicara tentang pool hero, apalagi kayak hampir semua sekarang bisa digunakan. Dan one-one justru yang di-ban. Kalau bawa draftnya kemarin kayak gini ya dengan 3 awalnya, tim Liquid bawain lapu-lapu golden juga nggak sih? Sama Ruby kalau nggak salah. Lapu-lapu iya pernah. Lapu-lapu ya, lapu-lapu Lapu-lapu Ruby golden. lebih ke screening out aja. Biar nanti Haskill-nya lebih bebas untuk bisa ngedeal damage. Jadi mereka mainnya emang bener-bener stick 5 gitu kan. Ya, Oke. mau nggak mau juga sih karena Kiminya yang bakal jadi sumber damage utama. Bahkan menurutku kayak kemarin kan Kiminya tuh langsung kan Sky Pierce. Karena damage-nya emang cuma dari dia masalahnya. Nana dibuang. Wah. Mana Kalea, respect. Iya, nggak mau combo nakal kembali muncul ya. Tapi ini kan ada Fredrin kayak begini, jaga jarak dari area belakang. Parsha enak gak sih bro? Untuk Evos? Parsha enak, Karita juga enak. Oke. Tapi juga enak. Yep. Kalau misalkan Kiminya bawain Flicker kan bisa langsung dipunish Yep. dengan Petrify juga. Tapi sebenarnya Parsha juga lumayan agak berbahaya ya, kayak flicker-flicker final Nah, slash. Ya, kalau atau Varsha bahayanya ada Final Slash. ya atau mereka yang akan menggunakan Eve sekarang nih, pejalan kakinya lumayan loh ini. Lumayan. Jaga jarak untuk di area mid juga dengan 1 point Black Crystal juga enakan Kimi kan. Iya, ya enakan Kimi sebenarnya. Muscle of iron. Dan Gatot kaca ya. Gatot kaca. Mereka nggak mau Widinya bisa escape ya. High loss kah kalau begitu? High loss biar nanti bisa ngebadanin di depan. Experience the youth. Granger dulu ternyata. Gak mau menjadi single damage dealer ya untuk Jaskiel. Granger dari Kabuki. Kabuki. Mid lane-nya range lagi. Yang burst nggak sih? Biar bisa follow Kalea intinya. Oke, Kagura ada. Iya. Ada Kadita, Kagura boleh sih. Parsha. Parsha nggak ada masalah. Oke. Atau mereka mau bermain dengan Beatrix Kalea juga. Yishun-nya tetap bakal diaktifkan sebagai damager. Yap. Oh dia. Nah, itu dia, itu dia. DMM nih, Betul. DMM nih, Karita, DMM. Eevee. Ya, atau ya mau di gold lane ada Beatrix, ada Harit juga. Aha. Tapi Obsidia. Obsidia? Obsidia untuk mengunci Harlot The slayer of gods. dan Yves sepertinya. Among the plains exists Oke, bermain dengan area yang begitu luas dan Obsidia yang di belakang udah pasti bakal ngerepotin juga nih, terutama bagi para frontliner TLID. Yap. Udah pasti bakal rontok ketika terkena Hand of Bone. Dan ROM seperti apa yang akan dibawakan oleh Widi? Hero-hero dash ability kayak Chow. Kayaknya ketemu Obsidia bukan hal yang enak. Opsi dia. Orangnya sih di sini, cuman hatinya di dia. Obsidia, apakah opsi untuk bisa membahagiakan dia? Gak mau ikutan. Jangan nih. dipancing. Patah nih di sini. Jangan dipancing. Obsidia apa Pak? Apa Prof? Oke dan I Hilda. believe I can fly. I believe. I believe I can fly. Hilda, last pick ya, berarti buat screening. Dan buat ngebantu juga, karena kalau misalkan emang Fredrinnya sendirian, dan kebetulan Hildanya bisa ngegangguin ke arah belakang, terutama ke arah Obsidia.
Ini udah pasti bakal bikin TLID dapetin keuntungan. Cuma sejauh apa kita lihat nanti. Yap. Gildanya ini bisa menemani Albert dengan Ishunshin yang akan farming di belakang. Oke, moment of truth di game yang ketiga, match point untuk keduanya. Siapakah yang akan bisa mendapatkan kemenangan di game penentuan ini? Akan menjadi milik dari EVOS ataukah tim Liquid ID? Oke, ini dia. Satu game terakhir yang ada di minggu yang ketujuh. Siapa lagi akan mendapatkan poin? Siapa lagi yang posisinya jauh lebih baik? Jadi langsung saja terakhir di malam hari ini. EPL Arena, mana suaranya? Minggu ketujuh ya. Ini bakal semakin panas lagi perebutan 4 tiket terakhir dari playoff. Dan again sebenarnya masih agak sedikit sama. Widdy-nya yang ngebantuin Aran. Ini Randy mid and grade ini. Dikejar-kejar gitu, 2 orang sekaligus. Mau buru-buru level 2, soalnya kalau misalkan Aran stay di level 1, dia bakal kalah landingnya. Yap. Oke, namun mendadak untuk kali ini. Ki hadir. Ki mencoba untuk bisa memberikan bantuan dan mereka melakukan sebuah aksi. Pengeroyokan satu terakhir dan Widdy down. Weh, Wow. gak berhenti? Oke, masih Aran. lanjut. Apa jadi Aran? Terlalu. Walah, ini Flicker bahkan dari menit 0. Udah baku hantam lebih parah lagi ternyata. Iya. Ya itu dia masalahnya, karena mungkin positioningnya terlalu jauh ya. Jadi otomatis damage yang diterima lebih dalam. Sehingga TLID mengalami kerugian karena first blood dari Widdy. Iya, karena dengan gerakan yang sebenarnya cukup sama ya dari tim Liquid. Akhirnya react dari Ki dan bahkan kita jangan lupakan Ki juga punya power untuk ngasih heal. Walaupun tipis tapi itu impact banget di early game kayak gini. Dan kalau kita lihat dari sedikit setelan emblemnya tapi masalahnya Widdy. Yap, dan ini dia. Akankah berhasil tadi menarik lagi Widdy untuk masuk ke dalam satu notifikasi dan selamat. Masih aman ya, karena flickernya juga masih available. Dari tadi juga nggak terlihat bahwa ada penggunaan dari flickernya. Cuma gara-gara recall Kabuki, dia bakal stay di level 1. Menit 1.34. What? Menjadi titik terang sepertinya untuk EVOS. Rating. Wah, menit 1 plating. Habis loh, hampir habis loh. Enggak ya, setengah ternyata. Ya. Tapi ini nge-boost banget pastinya untuk bagaimana early agresif dari EVOS. Yap, dan sekarang Randy pun masih berhasil selamat walaupun Joe tadi berusaha untuk bisa membantu Yap, menangkap. dan lihat Kabukinya juga ini kayaknya ke-press di laning tapi wop. Yap, dan Widdy ingin masuk dalam perebutan tapi malah mengantarkan dirinya kembali hampir saja. Ki masih berhasil mundur walaupun masih level 2 tapi setidaknya mereka berhasil menguasai. Dan Arannya ada If tadi dengan DPC sangat-sangat membantu dan mengakibatkan menghilangnya Aran dan juga Joe. Namun untuk kali ini Widdy pun langsung lejak seketika triple kill untuk Roundel. Roundel, sang mid laner yang ternyata sedang on fire. Triple kill diamankan dan hadirnya juga Erlan ke arah tengah. Ini seakan pemain-pemain dari tim Liquid gerakan mereka sudah terbaca. Ini udah pasti ya, gara-gara ada referensi di game yang kedua tadi. Dimana kita melihat gerakan dari Aran dan Widdy yang sudah mulai terbaca. Dan sudah mulai ditutup window-nya. Ditambah lagi Kabuki yang kalah laning, ini makin memperberat keadaan. Oke, Ki mau tidak mau harus flicker karena masih level 3 tapi setidaknya sekarang Albert sangat-sangat agresif guna untuk bisa mendapatkan kembali Widdy. Ruginya double ya, Widdy-nya tetap tumbang bahkan dengan flicker yang dalam keadaan sekarang full down. Wah, dapat lagi. Iya, dapat lagi. Ini Widdy yang didapetin, kita ngomongin dari jauh. Widdy. Namun di bawah antara Randy dan juga Aran terus berbeda 2 level. Wah, baku hantam tiada henti ya yang akhirnya bisa disajikan juga. Arannya tidak terlihat seleluasa di game pertama tadi dengan Arlotnya. Udah pasti ini bakal jadi chaotic fight sama kayak game pertama loh temponya. EVOS yang lagi pegang kendali penuh dan Kusen, oke. Cukup sabar sebentar sekarang Erlan. Memberikan sebuah bantuan tadi yang begitu baik dilanjutkan Roundel. Itu nice banget sih Yang Hanok. pas banget. Boon Ya, pas. dengan adanya room manipulation plus kena angkat sedikit dari tidal strike. Ya. Iya, karena balik lagi, Fredrin gak bakal bisa terbang tiba-tiba, jadi gak bakal ketarik juga jauh bagi Erlan. Otomatis dengan real manipulation gak bakal ada escape way buat Joe. 2 kali tumbang, menandakan Albert akan sedikit diunggulkan ketika ada Battle of Retribution. Iya. Itu tadi kalau aneh-aneh lagi sih dia teman saya nyanyi lagi. I believe I can fly lagi. Waduh. Tapi ini kayaknya gak ada yang bisa ngebawa terbang juga ya. Iya. Oke. 4.000 di menit ke-48 banding 1. 4.000. Wow. Ini udah leading banget loh, jauh. Sejauh ini yang paling jauh ya? Ya. Iya, dan ingat ini turtle-nya di atas loh. Obsidianya dari Erlan bisa join team fight. Karena lihat tuh, Randy-nya udah bener-bener zone out. Cari informasi sebanyak mungkin.
Dan nge-screening Joe, biar Joe terganggu ketika ingin melakukan setup ke arah turtle. Iya, satu move tadi ya, early Wah. game yang akhirnya membuat dari tim Liquid keadaannya flop banget. Yap, itu dia ada satu perbandingan lagi yang langsung dilakukan. Sementara sekarang Arannya masih sempat kabur tapi tidak. Butuh waktu yang lama. Widya ada belakang. Berusaha untuk bisa kabur. Tidak bisa. Wah, ini semuanya benar-benar dikuasai nama EVOS. Siapapun bisa ditangkap, siapapun bisa ditumbangin dan lihat Randy-nya superior banget tanpa ada yang bisa ngepanis sosok Randy. Oke, Turtle bisa Jo? diambil dengan sangat nyaman. Sementara sekarang Ki. Iya, recall dulu. Randy juga. Iya, Joe juga. Semuanya ayo bareng-bareng. Oke, saling Iya. adu recall. Udah wajar ya karena udah terlalu dominasi banget dari EVOS di early game. Randy tugasnya sekarang udah bukan laning lagi, dia udah tinggal cari informasi sebanyak mungkin di mana member dari TLID berada. Karena dia udah punya Oracle. Yap, bagian bawah terlihat ada beberapa setup yang akan langsung dibangun. Terlihat ada 5 player berada di dalam satu titik dan satu dari final slash. Dikeluarkan. Selamat. Jangan bilang Randy-nya selamat tapi ternyata kali ini Randy pasti bisa bertahan sangat lama. Randy! What? Membeli waktu yang sangat lama. Wah, itu banyak banget resource untuk numbangin Randy tapi Widya-nya dikejar lagi. Ya dan sekarang mengakibatkan No. Widya. Run Widya, run. Iya, walaupun kabur dan lihat. EVOS mereka dapetin outer middle turret yang jauh lebih mahal. Mid lane yang sudah didapatkan dan plus purple buff. Albert yang makin snowballing. Lihat dampak dari Randy yang buying time-nya begitu lama di bagian bottom lane. Ini Satu RPM ke tinggi dua. banget, bro. Ya pasti ya, mereka nggak mau nurunin tempo. Ini Buset lagi ego lawan ego. Iya, Diikutin gitu ya, Prof. ya? Diikutin. Ini ego lu gua kasih makan nih. Itu dia. ini namanya adu otot. Tapi masalahnya EVOS yang lebih leading sekarang. Jadi mereka yang bisa mengatur temponya. Yap. Terutama karena mereka all in ke Randy di saat Randy udah jadi Oracle. Ternyata komit karena Randy bukan menjadi jawaban yang tepat ya dari tim Liquid. Tapi setidaknya mereka mencoba untuk bisa numbangin satu pemain. Walaupun akhirnya tim Liquid justru yang mengalami kerugian lebih banyak. Hilang Aran, hilang outer middle turret. Dan sekarang vision mereka terbatas banget. Bermain di Masalahnya. dalam keadaan yang nempel semuanya dan ini akan ngemudahin Iya. Roundel nantinya. Itu dia, ditambah lagi yang last hit dari tadi Albert. Iya. 6 point kill. Dia pegang semua goldnya di sana. Dan sekarang kalau kita ngomongin soal snowballing, ini menit 6, menuju menit yang ke-7 Albert di level 12. Akan makin mendekati level 15, akan makin lebih mudah untuk mendapatkan item-item selanjutnya. Yep. Dan sekarang akan menuju ke arah Perfect Turtle. Bisa dikantongi oleh Albert Wah, Blade of Despair. langsung. Weh, Langsung hit. Ada satu orang korban. Dan itu dia menumakan siang langsung dibawakan saja menuju ke arah teman-teman dari bos. Untungnya bisa selamat. yap. Tapi tidak dengan outer top turret yang sekarang udah menuju ke arah inner juga ya. Dihancurkan oleh EVOS. Dan lihat bagaimana superiornya Randy untuk melakukan cut wave minion dengan begitu leluasa karena begitu banyak resource yang harus dibutuhkan untuk numbangin Randy kayak tadi. Dan kayaknya kalau dalam keadaan kayak gini, komit karena Randy bukan menjadi pilihan yang tepat. Udah boleh ganti target sih. Boleh Iya. ke Ki dulu mungkin ya. Bagaimana caranya untuk membatalkan inisiasi dari Ki sebelum dia menggunakan Tsunami Slam-nya. Tapi itu bakal susah banget. Oke. Semuanya udah mulai dilucuti satu persatu ya. Inner turret dan berbondong-bondong dari tim Liquid. Mereka sedang bahu-membahu untuk bisa melakukan defense dan bahan volley defense di bottom lane ke trigger. Ya dan itu dia ada satu orang lagi langsung dibanting begitu saja. Reward main berhasil untuk Waduh. dikeluarkan ada connect ke arah 3 player yang ada tepat. Di Wow. dalam satu kotak yang begitu menyakitkan. Wow, dan itu makan siapapun harusnya udah gak segan-segan sih dari EVOS. Iya, perfect sisi dari Roundel. Another assist yang menarik. Karena lini belakangnya ketutup dan dilempar langsung dengan turtle ship dari Albert. Yap. Connection-nya Sementara dapat. itu, George mundur sedikit, Ki. Berhasil menyelamatkan diri. Ya, Oke, oke. ngeri-ngeri sedep ya. Ini takutnya ada salah move sedikit ya. TLID-nya juga bakal kepick. Dan lihat keuntungan dari EVOS 10.000 gold lead. Dan langsung saja teman-teman scan sekarang juga karena kalian bisa mendapatkan 110 diamond dengan Rp1 saja. Yap. Untuk 100 orang tercepat. Ya karena kita melihat adanya 10.000 perbedaan gold ya. Makanya GoPay bagi-bagi. Makasih ya Vos, makasih tim Deket ID. Oh gitu ya. Iya gitu. Oke, ini menit 8 menuju 9 perbedaannya udah menyentuh angka 10.000 loh. Dominasi yang belum bisa terhentikan sama sekali. Siapapun bisa dijebak di dalam real manipulation. Dan again, bagaimana dari tim Liquid bisa melakukan defensif nantinya. Ini berat banget ya kalau kita ngomong soal Banget. defensif karena cuma Yeskiel nantinya. Dengan tipe DPS, damage per second. Yang benar-benar bisa menjawab Lord yang nanti akan merge di bagian bottom lane. Dan TLID. Mereka gak bakal bisa ngelakuin kontes ini. Yap, dan Albert udah level 15 di bawah menit 10 ya.
Well farm banget, bukan cuma sekedar dari pattern farmingnya, tapi 705. 705. Cair. Waduh. Goldnya benar-benar langsung didapatkan dan sekarang berseker Ziyu di Erlan. Dia juga punya Husklow, dia bakal bisa survive lebih lama lagi dalam team fight besar. Selama makannya depan ya, bukan yang terlalu belakang. Ini bakal jadi poin yang bagus banget buat Erlan. Oke. Kita masih melihat ya bagaimana adanya holy defense di arah top lane juga. Perlahan bisa di-clear, tapi Lord sudah hadir di arah bottom lane di mana base turretnya udah nggak ada holy defense. Kalau memang dari tim Liquid mereka harus dalam keadaan berdekatan, ya lagi-lagi ini targetingnya bisa siapa aja. EVOS gak pandang bulu harusnya. Setuju, apalagi ada fleeting time itu dari Ki. Iya. Dia punya flicker loh sekarang. Dia mau tidak strike dulu boleh, dia mau flicker langsung boleh. Ini bebas banget nih, hehe. Apa yang terjadi dan itu dia. Satu bantingan dan hampir saja tadi membuat Aran langsung menggila dengan sangat cepat. Tapi masih ada Fire Slash. Hanya saja untuk sekarang Widinya menjadi korban pertama. Tapi Jojo pun langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Apa yang akan terjadi karena masih ada dua player. Di tempat yang berbeda. Yang masih mempertahankan dirinya. Namun in total 3 player dimiliki oleh tim Liquid ini disangkupkan mereka. Menerima serangan yang begitu mematikan yang dimiliki oleh EVOS itu sendiri. Oh, masih ada super wave minion berikutnya, bahkan coba untuk dipaksa tengahnya. Oke, ada serangan lagi lewat tengah. 3 player bertahan. Bisakah mereka? Karena untuk Raja masih bisa sempat mengeluarkan tadi karena satu pada saat tapi malah mengakibatkan kendaraan bola sempat hilang. Kabuki jalan jejak dan satu orang lagi. Sementara base-nya dirubuhkan. Dan Sang Macan Putih membuktikan mereka mampu untuk bisa melakukan dominasi dan reverse sweep. Ditunjukkan kembali. Walaupun berakhir dengan skor 2-1, tapi tetap kemenangan didapatkan oleh EVOS. Dan sejujurnya ngelihat Randy yang ngebaying time tadi. Dengan dia punya Oracle, dengan dia punya Blade Armor juga. Ini nggak bakal bisa menjawab serangan-serangan apapun yang diberikan tim Liquid seolah jadi percuma.